Halo teman-teman semuanya, halo Ibu Guru, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niputu Sabrina Belia Putri, nomor absen 32 dari kelas 10 MIPA 6. Pada PowerPoint kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi sudut antara dua vektor, yaitu besar sudut antara dua vektor pada R2 dan besar sudut antara dua vektor pada R3. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sudut antara dua vektor. Dua vektor A dan B dapat terletak saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, sejajar atau terletak pada satu ruas garis atau membentuk sudut 0 derajat, atau membentuk besar sudut tertentu. Besar sudut antara vektor A dan B dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan yang menyatakan hubungan antara perkalian titik atau dot product atau vektor dengan perkalian panjang vektor. Sebuah perkalian titik antara dua vektor yang dinyatakan dalam komponen vektor satuan akan menghasilkan sebuah skalar. Perbandingan antara perkalian titik vektor A dan vektor B dengan perkalian panjang kedua vektor tersebut adalah besar nilai kosinus sudutnya. Sehingga, dalam menghitung besar sudut antara vektor A dan B, membutuhkan pengetahuan cara menghitung panjang vektor dan perkalian titik vektor. Nah, bagaimana cara menentukan besar sudut antara vektor A dan vektor B? Mari kita bahas. Besar sudut antara dua vektor pada R2. Nah, misalkan diketahui vektor A sama dengan X1, Y1 dan vektor B sama dengan X2, Y2. Jika θ menyatakan sudut antara vektor A dan B, maka kosinus θ ditentukan oleh A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos θ. Lalu didapatkan rumus sudut antara dua vektor, yaitu cos θ sama dengan A dot B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Sama dengan X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 dibagi akar X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 dikali akar X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Besar sudut antara vektor pada R3. Misalkan diketahui vektor A sama dengan X1, Y1, Z1 dan vektor B sama dengan X2, Y2, Z2. Jika θ menyatakan sudut antara vektor A dan B, maka kosinus θ ditentukan oleh A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos θ. Maka rumus dari sudut antara dua vektor pada R3 sama dengan cos θ sama dengan A dot B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 dikali Z2 dibagi akar X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 ditambah Z1 pangkat 2 dikali akar X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 ditambah Z2 pangkat 2. Nah, berikut adalah contoh pembahasan dari sudut antara dua vektor. Diketahui vektor A sama dengan 4,6 dan vektor B sama dengan 9,6. Hitunglah A dot B, panjang A dan panjang vektor B, dan besar sudut antara vektor A dan B. Maka didapatkan jawabannya yaitu A dot B sama dengan X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 sama dengan X1-nya sama dengan 4 dikali X2-nya sama dengan 9 ditambah Y1-nya sama dengan 6 dikali Y2-nya itu sama dengan min 6.
Maka dapatkan yaitu hasilnya sama dengan 36 ditambah min 36 sama dengan 0. Lalu panjang vektor A itu sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan akar 52. Itu sama dengan 4 dikali 13. Maka didapatkan yaitu akar 4 dikali akar 13 sama dengan akar dari 4 sama dengan 2 kali akar 13. Lalu untuk panjang vektor B sama dengan akar 9 pangkat 2 ditambah min 6 pangkat 2 sama dengan 9 pangkat 2 sama dengan 81, min 6 pangkat 2 sama dengan plus 36. Itu sama dengan akar 117. Nah, maka didapatkan cos θ-nya atau sudut antara vektor A dan vektor B sama dengan A dot B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B sama dengan udah diketahui tadi A dot B-nya sama dengan 0 dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B sudah diketahui juga tadi sudah kita cari yaitu 2 akar 13 untuk panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B yaitu akar 117. Maka didapatkan hasil dari cos θ-nya itu sama dengan 0/78 sama dengan 0. Maka cos θ dari 0 itu sama dengan 90 derajat. Nah, demikian pembahasan yang dapat saya bahas pada PowerPoint kali ini. Berikut adalah latihan soal yang bisa kalian lakukan atau buat atau kerjakan di rumah masing-masing sebagai pemahaman yang lebih lanjut agar kalian lebih paham tentang materi ini. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua.